Salam. Teks khotbah kita pada hari ini sempena hari perayaan Paskah diambil di dalam Markus 14 ayat 53 sehingga 72 di bawah tajuk Yesus di hadapan majelis agama. Tema kita pada hari ini, pengadilan Yesus yang terancang. Malam yang ketiga ini kita akan membahas soal pengadilan Yesus yang terancang melalui pembacaan atau teks kita pada hari ini. Sebab itu, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama mengupas secara singkat teks ini supaya kita dapat memahami apa yang perlu kita pelajari dari teks kita pada hari ini. Mari kita sama-sama masuk di poin yang pertama. Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah Imam Agung. Sebelum Yesus dibawa di tempat pengadilan, cerita ini diawali dengan penangkapan Yesus. Tetapi kalau kita baca dan kita hayati ayat sebelumnya, Yesus sebenarnya tidak layak ditangkap, sebab kita sendiri tidak mendapati apakah alasan sehingga Yesus harus ditangkap. Singkat cerita, Yesus akhirnya dibawa menghadap kepada imam besar, dan di situ ada juga ketua-ketua imam, pemimpin masyarakat Yahudi, dan guru Taurat sedang berkumpul. Kita boleh rujuk ayat yang ke-53. Waktu Yesus dihadapkan kepada imam besar, Petrus juga ada di situ, duduk bersama-sama dengan pegawai-pegawai. Tetapi Petrus hanya dapat melihat Yesus dari jauh di bahagian halaman rumah Imam Agung karena takut ditangkap seperti Yesus. Kita boleh rujuk ayat yang ke-54. Poin kita yang kedua, para imam mencari bukti untuk menyalahkan Yesus supaya dihukum mati. Sementara Yesus dihadapkan kepada Imam Agung, ketua imam dan seluruh majelis agama pada waktu itu berusaha mencari bukti untuk menyalahkan Yesus supaya Yesus dihukum mati. Tetapi mereka gagal mencari bukti sebab tidak ada bukti yang kuat untuk menjatuhkan Yesus hukuman mati. Kita boleh rujuk ayat yang ke-55. Ayat yang ke-56 sehingga 59 dikatakan bahwa banyak yang memberikan kesaksian palsu tentang Yesus. Tetapi masalahnya, kesaksian yang mereka berikan saling bertentangan satu sama yang lain. Itu membuktikan bahwa mereka berbohong habis-habisan tentang diri Yesus. Dan kita percaya sampai saat ini banyak orang yang berdusta, berbohong dan menyembunyikan fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit naik ke surga. Poin yang ketiga, Yesus disoal jawab di hadapan Imam Agung. Pada waktu Yesus dituduh dengan banyak tuduhan palsu, bangkitlah Imam Agung dan bertanya kepada Yesus tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan kepadanya. Kata Imam Agung itu, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Beli rujuk ayat 60. Tetapi pada masa itu Yesus diam dan tidak menjawab. Maka sekali lagi Yesus ditanya oleh Imam Agung, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Ayat 61. Yesus menjawab, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Beli rujuk ayat 62. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam teks kita pada hari ini, Yesus disoal jawab. Tetapi di zaman kita sekarang, Yesus bukan saja ditanya jawab, tetapi dipersoalkan
diperdebatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan coba menantang fakta sejarah bahwa Yesus benar-benar menderita, dihukum, mati di atas salib, dikuburkan, dan bangkit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita lari dari landasan atau terlalu sibuk melayani orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi biarlah kita sibuk memberitakan firman Tuhan daripada kita sibuk mengurus orang lain. Tidak perlu kita menjadi pemenang apabila kita disoal jawab seperti Yesus. Sebab kita diam bukan berarti kita kalah, tetapi kita diam supaya lebih ramai jiwa yang diselamatkan. Sebab buat apa kita menjadi pemenang di dalam perdebatan kalau kita kalah jiwa? Poin yang keempat, Yesus dijatuhkan hukuman mati di rumah Imam Agung. Ayat 63 dikatakan, setelah Imam Agung mendengar apa yang dikatakan Yesus, Imam Agung itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Ayat 64, kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Dalam ayat ini kita menemukan kata mereka. Kata mereka ini merujuk kepada para imam, guru-guru Taurat yang bersekongkol untuk menuduh Yesus dengan kesaksian palsu, dan masyarakat pada waktu itu juga terlibat sama, sebab diasut oleh guru-guru Taurat sehingga Yesus dianggap bersalah dan patut dihukum mati. Ayat 65 dikatakan bahwa orang yang ada di situ mulai meludah Yesus dan mempermainkan Yesus serta para pegawai yang ada di situ pun menampar Yesus. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cukuplah Yesus dijatuhkan hukuman mati untuk dosa-dosa kita. Janganlah kita tambah dengan perbuatan kita yang kurang baik. Poin yang kelima, yang terakhir, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Pada mulanya, Petrus mempunyai niat untuk membela Yesus. Sebab itu dia berani mengatakan bahwa walaupun semua yang lain goyah iman, dia tidak akan meninggalkan Yesus. Perhatikan ayat sebelum, Markus 14 ayat 31. Saya bacakan. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi kenyataannya apabila Petrus menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang apa yang dialami Yesus, akhirnya sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Beli rujuk ayat 66 sehingga 72. Jadi singkat cerita, pengadilan Yesus benar-benar terancang. Seperti dalam nubuatan para nabi, Yesus ditangkap, diadili, disoal jawab, dihina, diludah, dihukum mati, dan lain-lain. Jadi peristiwa pengadilan Yesus ini cukup memberikan kita gambaran bahwa betapa tersiksanya tubuh jasmani Yesus demi untuk manusia yang berdosa. Sebagai kesimpulan, melalui 5 perkara sebentar tadi, akhirnya kita mendapati bahwa pengadilan yang dikenakan kepada Yesus bukan semata-mata direkayasa atau kebetulan, tetapi apa yang terjadi di dalam diri Yesus adalah sebuah kenyataan atau fakta sejarah
yang tidak dapat diputar belit atau dipalsukan. Sebab sebelum Yesus lahir, kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga sudah dikuatkan oleh nubuatan para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Selain daripada itu, ada juga fakta sejarah yang mencatat tentang hal itu, dan ada saksi-saksi mata yang masih hidup pada waktu itu dan anak-anak saksi mata. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renung-renungkanlah. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus untuk kita hanya karena kepentingan diri, hanya karena berita palsu yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan, tetapi orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Jangan terpedaya dengan berita semacam itu, tetapi marilah kita sama-sama secara pribadi menggali Alkitab supaya kebenaran nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.